Keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Maisaro beragama Islam, sedangkan Mangkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang Muslim pakai peci, yang Kristen juga pakai peci. Bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka, NBI 123210015. Perkenalkan, nama saya Fitri Lutfia, NBI 123210004. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Mata kuliah Pendidikan Patriotisme dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda. Selain itu, integritas nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integritas nasional. Secara umum, ancaman terhadap integritas nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan juga non-militer. Isu yang pertama yaitu ideologi Pancasila yang dianut Indonesia adalah ideologi liberalisme. Isu tersebut termasuk keadaan ancaman di bidang ideologi. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah ke kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individu. Liberalisme merupakan salah satu akibat di era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme membawa manusia ke arah kemajuan yang makmur, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi bangsa Indonesia menerapkan paham liberalisme. Dasarnya, globalisasi menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Akan tetapi, pengaruh yang diambil justru banyak yang bernilai negatif, seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Apabila tidak diatasi, hal tersebut akan mengikis nilai moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. 2. Peluang produk dalam negeri ke pasar internasional. Ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Dalam globalisasi ekonomi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan ketertarikan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Di suatu pihak, globalisasi ekonomi membuka peluang produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Baliknya, globalisasi ekonomi juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik yang mematikan produk barang lokal. Pengaruh negatif globalisasi dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. 3. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi produk luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia memaksa diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya.
meski melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Munculnya sikap individualisme yang selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak bermakna. Sikap ini bisa menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Munculnya gejala westernizasi di mana masyarakat berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Salah satunya menggunakan model pakaian yang terbuka yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Memudahkan semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Munculnya nilai keagamaan dalam kebudayaan masyarakat. Semua negara pasti memiliki berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan atau mempertahankan integritas nasional. Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan diskriminasi nasional. Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk ancaman yang dapat mengakibatkan hilangnya kegiatan gotong royong dan disintegrasi nasional di Indonesia adalah konflik suku, agama, ras, antar golongan atau SARA. Agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan perang saudara. Beberapa kejadian tersebut merupakan isu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, dan juga dapat dimasukkan ke dalam ancaman militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi atau terarah, dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Isu yang terakhir yaitu intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Isu tersebut merupakan ancaman non-militer. Ancaman non-militer yang berdimensi yang dilakukan pihak tertentu untuk menekankan suatu negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata dan sumber-sumber yang isunya kurang lengkap, kami mohon maaf sebesar-besarnya.